Alhamdulillah sehat juga Bu Eva. Baik, kita ini akan melakukan perbincangan sebentar Bu Eva terkait nanti Bu Eva mau melakukan coaching ya. Ya. Jadi saya ini akan menanyakan beberapa hal untuk Bu Eva terkait dengan diskusi rubrik penilaian juga. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Di sini nanti coach dan coachee akan saya amati ketika Bu Eva melakukan coaching nanti. Terkait yang pertama itu tentang rubrik penilaiannya, ya. Apakah Bu Eva itu menerapkan alur verbal atau tidak ketika coach, kemudian pertanyaan dari Bu Eva berbobot atau tidak, dan yang ketiga itu respon dari coaching maupun Bu Eva ketika melakukan coaching. Kemudian apakah prinsip yang Bu Eva lakukan nanti ketika coaching itu sesuai tidak dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Yang akan saya tanyakan untuk Bu Eva, yang pertama kompetensi apa yang akan Bu Eva kembangkan saat coaching nanti? Ya Bu, tentunya nanti selama pelaksanaan coaching saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama presence atau kesadaran penuh atau kehadiran penuh. Yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dari saya sendiri. Dan yang ketiga saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengemukakan pertanyaan yang bertolak. Baik. Untuk kompetensi tadi kan ada 3 ya Bu Eva. Kompetensi mana yang Bu Eva akan kembangkan untuk lebih spesifiknya? Yang lebih spesifik ya Bu. Iya. Kalau yang lebih spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Karena menurut saya seorang coachee bisa mengemukakan permasalahannya kepada seorang coach apabila coachee bisa mendengarkan secara aktif. Untuk itu tentunya ada indikatornya, indikator istilahnya tujuan Bu Eva itu tercapai, indikatornya apa ya? Saya merasa, menurut saya Bu, indikator dari keberhasilan saya seorang coach dalam sesi coaching itu tentunya yang pertama apabila coachee itu bisa mengemukakan permasalahannya kepada saya secara utuh, pertanyaannya bisa mengalir, tidak kaku, dan yang ketiga coachee bisa mendapatkan solusi dari pemikirannya sendiri tanpa arahan dari coach. Oh, gitu. Baik Bu Eva, sebelumnya sebelum Bu Eva melakukan coaching, saya mau minta izin dulu untuk kepada Bu Eva. Nanti ketika Bu Eva melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Bu Eva lakukan. Apakah diperbolehkan Bu Eva? Diperbolehkan Bu. Oke, terima kasih Bu Eva. Selamat melakukan coaching, semoga lancar. Mungkin itu yang bisa kita ngobrolkan dulu. Selamat siang Bu Eva. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Hendy. Selamat siang Bu Eva. Bagaimana kabarnya Pak Hendy hari ini? Kabar baik Bu Eva. Wah, siang-siang begini Pak Hendy, tolongan saya pasti ada sesuatu ya Pak yang ingin disampaikan. Kira-kira apa nih Pak yang ingin disampaikan? Ya ini Bu, saya kan kebetulan menyelesaikan administrasi pembelajaran, kemudian saya melihat ada nilai-nilai siswa di kelas terkait mapel saya ini ada yang belum tuntas. Setelah saya perhatikan itu kok ada suatu hal yang mungkin perlu saya kaji atau saya perdalam lagi. Permasalahan seperti ini, ada nilai siswa yang belum tuntas terkait penugasan. Ada juga siswa yang mengerjakan tapi tidak selesai. Ditambah kedua siswa ini sering terlambat masuk kelas. Saya perhatikan rankingnya dari semester kemarin dari kelas 1, siswa tersebut masuk 5 besar. 5 besar Pak? 5 besar. Jadi bukan siswa yang bermasalah atau terkendala dalam proses belajar mengajarnya. Setelah saya mencoba mencari informasi, ternyata siswa tersebut mengalami kendala dalam KPM itu karena siswa tersebut aktif dalam kegiatan OSIS. Nah, di mana OSIS itu kan pasti memiliki pamong dan TN. Itulah menjadi dasar saya untuk menemukan. Oh iya, oke Pak. Nah, harapan Pak Henry selama nanti kita selesai proses coaching, apa Pak nanti yang ingin Pak Henry dapatkan dari pertemuan kita siang ini? Yang saya inginkan itu adalah
paling tidak bagaimana saya bisa menghadapi siswa dengan bijaksana, dapat menyelesaikan kekurangan siswa itu dalam nilai-nilai yang belum tuntas, dan juga saya bisa motivasi siswa tersebut supaya lebih baik. Oke, ya. Kalau dari cerita Pak Henry tadi, sebetulnya ini masalah yang agak baru ya Pak, karena biasanya anak-anak yang telat mengumpulkan tugas itu kan anak-anak yang motivasi belajarnya rendah. Tetapi ternyata murid Pak Henry ini aktivis OSIS, tapi justru telat pengumpulan tugas, mungkin karena sangat banyak tugasnya. Menurut Pak Henry, kalau mengingat-ingat kembali apa yang sudah Pak Henry terapkan, boleh tahu tidak Pak, apa saja yang sudah Pak Henry terapkan di kelas, khususnya kepada siswa yang Pak Henry sebutkan sedang mengalami masalah tersebut? Terkait penanganannya? Iya, penanganannya. Terkait penanganannya, yang pertama itu saya mencoba untuk komunikasi langsung dengan dua siswa yang bermasalah. Kemudian saya tanyai kendalanya apa, kemudian siswa sudah menyampaikan permasalahannya, saya sampaikan tadi. Nah, dari sana saya mencoba untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan cara mengurangi bobot penugasannya. Karena kan bukan keinginannya untuk tidak menyelesaikan tugas, karena memang anak tersebut berprestasi. Nah, saya kurangi bobot penugasannya. Kemudian saya juga berusaha untuk menemui pamong OSISnya. Tolong, ya maklum juga siswa ini adalah seorang pelajar, tugas utama belajar. Organisasi juga belajar, tapi jangan sampai akademisnya. Ya, betul. Oke Pak, kalau Pak Henry menyampaikan sudah menerapkan sebetulnya 3 strategi yang menurut saya belum tentu semua pamong itu memahami hal itu ya Pak. Sebagai seorang pendidik, Pak Henry menilai diri Pak Henry dalam penanganan masalah siswa tersebut itu kalau dinilai kira-kira sudah nilai berapa Pak? Kalau dalam saya proses sebelum saya handle ini ya kurang lebih 7. Sudah mendapatkan level 7 ya level Pak? 7. Nah nantinya Pak Henry mengharapkan jadi level berapa Pak? Keinginan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas, saya menargetkan diri saya itu 9. Ingin naik 2 ya Pak? Naik. Nah, dari 7 ke 9 ini kira-kira butuh strategi apa nih Pak, atau rencana apa nih yang Pak Henry ingin lakukan kepada siswa tersebut tapi belum dilaksanakan kemarin? Oke, yang pertama saya mencoba merubah penugasan. Jadi kalau misalnya penugasannya itu di siswa yang umum itu misalnya ada soal 1 sampai 10 misalnya, dia mungkin 5 saja, 5 atau 4 saja, tetapi menggunakan metode soal penalaran. Oke. Seperti itu. Jadi sehingga walaupun soalnya hanya 4, jawabannya hanya 4, tapi merupakan nalar mereka dalam memahami materi. Jadi bisa dibilang soalnya sudah analitik Ya, dan agak hot ya Pak, Ya. tapi jumlahnya dikurangi gitu ya. Kemudian cara yang lain Pak? Cara yang lain, mungkin kalau itu juga masih terkendala, saya tidak terlalu membebani. Yang penting ada proses pembuatan video dari siswa. Mau dikerjakan kapanpun silakan, mau dikerjakan dimanapun silakan, tetapi ada video mereka merefleksi materi pembelajaran apa yang sudah mereka pelajari. Itu nanti dikirimkan kepada saya. Sudah ada 2 cara, ada lagi nggak Pak kira-kira? Saya baru menemukan 2 cara itu saja sih, cara bayangan saya dengan saya. Ya, kalau selama ini Pak Henry dengan wali kelas mungkin ya Pak, hubungannya bagaimana? Apakah sudah pernah dimulai percakapan dengan wali kelas? Kalau menghadapi siswa yang bermasalah itu sudah sering, tapi itu yang 2 siswa yang prestasi tapi terkendala dalam hal pengumpulan tugas karena aktif itu mungkin belum, dan berencana akan saya tidak lanjuti ke wali kelas. Oke, berarti ada rencana tindak lanjut dengan konsultasi kepada wali kelas gitu ya Pak. Oke, wah Pak Henry ini luar biasa sekali ya Pak, ada 3 rencana yang sudah Pak Henry kemukakan dan itu idenya datang langsung dari Pak Henry. Nah kira-kira Pak ini akan dilaksanakan mulai kapan Pak? Ya, karena saat ini posisinya anak-anak sedang pas, dan tidak mungkin nilai itu saya paksakan. Jadi untuk penerapan penanganan tersebut akan saya lakukan di bulan awal semester genap, awal Januari, untuk tamat Januari. Ya,
Kemudian siapa saja nih Pak yang terlibat dalam rencana yang sudah disampaikan Pak Henry? Yang pertama, pastikan ada saya, siswa yang bersangkutan, ada orang tua siswa itu sendiri. Orang tua itu harus tahu. Kemudian ada pamong, OSIS. Pamong OSIS. Ya, pamong OSIS. Dan juga peran dari guru mapel. Barangkali yang menghadapi permasalahan dua itu bukan di mapel saya saja, pun yang lain juga sama. Ada kemungkinan gitu ya Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Henry atas ini Pak Henry yang mengajak diskusi, tapi sepertinya saya juga ikut tercerahkan Pak. Nah, setelah sesi coaching ini sekarang perasaannya Pak Henry bagaimana Pak? Saya lebih lega Bu, terima kasih Pak. Saya sudah lebih bisa menyampaikan unek-unek, saya sudah lebih bisa jenengan mancing untuk mendapatkan sebuah solusi. Oke, terima kasih kembali Pak, karena sebetulnya saya hanya menggali saja dan kompetensi itu, ide itu berasal dari Pak Henry sendiri. Ya, selamat diamalkan apa rencana yang sudah jenengan sampaikan, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih kembali Pak Henry. Saya juga senang bisa komunikasi di siang hari ini. Semoga nanti ke depannya saya bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi permasalahan kelas yang kompleks. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat beraktivitas kembali ya Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, monggo. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam, Priyanti. Baik, untuk kegiatan coaching tadi ya, kita akan diskusi setelah Bu Eva melakukan kegiatan ini ya Bu Eva. Untuk performa Bu Eva, silahkan Bu Eva menilai dirinya sendiri. Bagaimana performa Bu Eva ketika melakukan coaching tadi Bu Eva? Menilai diri sendiri ya Bu. Iya. Saya merasakan tadi saya sudah menerapkan alutsista sesuai tahap-tahapnya itu dari tahap 1 sampai tahap yang keempat. Saya juga sudah merasa menerapkan kompetensi yang saya inginkan, yaitu menjadi pendengar aktif Ibu dengan cara menyimak apa yang diutarakan oleh coaching dan mencatat beberapa poin penting Bu yang disampaikan juga oleh coaching pada saya. Iya Bu Eva. Baik, ini sesuai pengamatan saya tadi, memang Bu Eva sudah menggunakan alur terba, kemudian Bu Eva juga sudah mendengarkan aktif, tidak menyela pembicaraan dari Pak Henry juga. Kemudian untuk ini performa Bu Eva memang sudah baik ya, sesuai dengan yang Bu Eva, malah bukan tidak sesuai lagi, tetapi lebih dari yang Bu Eva sampaikan tadi sebelum kita melakukan observasi. Sebelum Bu Eva melakukan coaching tadi, Bu Eva akan menyampaikan beberapa kompetensi yang ingin Bu Eva kembangkan. Ternyata setelah saya amati, sebenarnya Bu Eva sudah bisa mengembangkan beberapa kompetensi lebih dari yang Bu Eva inginkan tadi. Tadi kan Bu Eva ingin kompetensi mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ternyata setelah saya amati, tidak hanya mendengarkan aktif, tapi Bu Eva hadir penuh juga. Kemudian pertanyaan Bu Eva juga berbobot. Terima kasih Bu Rianti atas pengamatannya. Untuk ini, setelah saya sampaikan ini, bagaimana pendapat Bu Eva tentang hal ini? Kalau pendapat saya merasa mendapatkan cahaya di siang hari Bu. Ya, sudah siang hari panas, tapi cahaya dari Bu Rianti itu cahayanya memberi kesejukan. Ya, karena saya merasa saya belum memiliki standar yang Bu Rianti sampaikan dari 3 kompetensi. Saya hanya fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Tapi terima kasih banyak apabila ternyata berkat arahan dari Bu Rianti saat sebelum supervisi tadi mengarahkan saya sebelum sesi coaching, sehingga saya menekankan betul-betul bagaimana seorang coach harus menyikapi coachingnya. Baik. Untuk ini, setelah kita diskusi ini, rencana apa yang ingin Bu Eva lakukan setelah kegiatan coaching tadi? Ya, tentunya sebagai seorang coach ya Bu, sebagai seorang pendidik juga, saya tidak ingin kompetensi saya berhenti sampai di sini, khususnya dalam teknik coaching ini. Saya ingin mengembangkannya Bu, terus-menerus, mungkin dengan cara melihat rekan saya yang menurut saya teknik coachingnya lebih bagus dari standar saya. Baik Bu Eva,
mudah-mudahan apa yang Bu Eva harapkan tadi sesuai dengan harapan Bu Eva. Bagaimana Bu Eva perasaannya setelah kita diskusi ini? Wah, perasaan saya senang ya Bu, sangat senang, merasa sangat dibantu, merasa Bu Rianti juga sangat menghargai saya. Terima kasih loh Bu. Sama-sama Bu Eva, ini saya juga aku senang Bu Eva, ternyata Bu Eva bisa melakukan proses coaching itu dengan baik sesuai dengan alur kita tadi. Mungkin itu saja ya Bu Eva untuk bincang-bincang kali ini. Semoga nanti Bu Eva lebih bisa mengembangkan Bu Eva, mengembangkan kompetensi yang Bu Eva harapkan. Ya amin Bu, mudah-mudahan doanya dikabulkan, kita sama-sama berkembang ya Bu. Iya, terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama Bu Rianti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.